Ada yang memiliki mental block, ada yang mungkin ketika memiliki impian itu serasa ya kita terbatas dan kita nggak mampu. Nah, kali ini kita akan membahas mengatasi mental block dalam Law of Attraction. Banyak orang yang memiliki impian besar, namun terhambat oleh mental block yang mereka alami sendiri. Apa itu mental block? Mental block adalah hambatan psikologis atau emosional yang menghalangi seseorang dalam meraih tujuannya. Hambatan ini bisa berupa keyakinan negatif, rasa takut, keraguan terhadap diri sendiri, atau pengalaman masa lalu yang traumatis. Intinya, mental block adalah seperti rantai yang tak terlihat yang menghambat seseorang untuk maju. Nah, ilustrasinya gini, ketika Anda pengen berjalan nih, pengen menuju ke pintu, misal mau keluar dari rumah. Ternyata kaki Anda ini dirantai dan dikasih pemberat. Ya mungkin ada belenggu dalam kaki Anda. Apakah Anda bisa mencapai pintu tersebut atau malah bahkan nggak bisa apa-apa? Hanya seputar sebatas panjang rantai tersebut. Begitu juga dengan kehidupan. Ketika dalam pikiran kita atau bahkan dalam diri kita itu memiliki yang namanya mental block. Jadi kita memiliki rasa takut, terus keyakinan sesuatu yang tidak mungkin. Kita ragu terhadap diri kita sendiri apakah mampu atau enggak. Atau bahkan pengalaman yang dari masa lalu yang mungkin Anda pernah menjalankan sebuah usaha. Atau Anda pernah merintis sebuah bisnis. Tapi dari situ Anda mengalami kegagalan dan Anda berhenti. Anda tidak berani lagi memiliki impian untuk punya bisnis yang jauh lebih besar. Bahkan itu dalam bisnis yang baru ya. Mungkin yang tadinya Anda berbisnis fashion, terus pengen bisnis kuliner. Tapi karena ada masa lalu yang itu menjadi hambatan bagi Anda, yang mungkin Anda mengalami sebuah kegagalan dalam bisnis fashion itu, maka Anda akan ragu-ragu ketika Anda mau memulai bisnis kuliner. Anda malah justru gak berani. Karena trauma, wah kalau gagal lagi gimana, modal udah nggak ada, modal udah habis. Nah, banyak banget ya hal yang bisa menjadikan itu sebuah mental block. Yang mungkin juga tertanam dari orang-orang di sekitar kita juga, yang menakut-nakuti, yang membuat kita ini nggak berani melangkah dalam mewujudkan impian. Dari situ, kita harus membongkarnya dan kita harus membuangnya. Kita harus mengatasi apa yang menjadi blocking untuk diri kita. Ya, agar kita berani untuk melangkah maju dan mencapai apa yang menjadi impian kita. Lalu alasan mengapa mental block harus diatasi? Karena mental block akan menghambat proses manifestasi. Pikiran negatif dan keyakinan yang tidak mendukung akan menyebabkan energi tidak sejalan dengan impian yang ingin diwujudkan. Jadi Anda semacam membatasi diri sendiri ketika punya impian. Dan itu kembali lagi ke diri kita ya. Karena ketika diri kita ini merasa nggak mampu, ketika diri kita ini merasa nggak yakin dan kita nggak berani melangkah, ya kita nggak akan sampai kemana-mana. Contoh aja, ketika Anda pengen berangkat ke kantor, tapi hanya seputar dalam pikiran Anda dan Anda tidak melangkah untuk pergi ke kantor. Entah Anda berjalan kaki, naik kendaraan umum, naik kendaraan pribadi, atau Anda menggunakan jasa antar jemput. Nah, itu kalau hanya dalam pikiran nggak mungkin Anda sampai di kantor. Tapi ketika Anda mau melangkah, entah itu nanti Anda berjalan kaki, Anda naik apapun, yang jelas Anda sudah bergerak dan berani memulai, maka Anda akan sampai. Mungkin mental block yang tergambar adalah, wah kalau di jalan nanti dicegat orang gimana, terus ada yang jahat gimana. Nah, itu malah justru yang akan menghambat Anda. Itu yang tidak akan membuat Anda maju. Dan manifestasi Anda itu nggak akan pernah terwujud sampai kapanpun ketika Anda membatasi diri Anda sendiri. Lalu selanjutnya adalah membatasi potensi diri. Jika terus terjebak dalam mental block, seseorang tidak akan pernah mencapai potensi terbaik yang dimilikinya. Contoh, ketika sebenarnya Anda punya potensi untuk bernyanyi dan Anda sendiri membatasi diri. Karena apa? Anda takut, wah nanti suaranya dibilang jelek, wah nanti
dibilang lagunya kurang bagus, nggak enak didengar, dan lain-lainnya. Itu hanya karena kata orang dan Anda meresapinya, dan padahal dari situ Anda punya potensi yang sangat luar biasa. Itu akan mencegah Anda. Terus belum lagi nih, sebenarnya Anda punya potensi yang bisa menghasilkan nilai uang yang itu besar. Nah, tapi Anda memiliki paham bahwa, wah, nggak mungkin lah, nggak bisa. Gua ini siapa? Beda sama orang-orang itu. Nah, ketika kita membatasi potensi diri kita, padahal kita punya ide-ide yang brilian nih, yang bisa menciptakan sebuah bisnis atau usaha atau karya yang itu bisa menghasilkan nilai uang yang tak terbatas. Dan kita tentu saja nggak berani untuk memulainya. Lalu selanjutnya adalah menurunkan kepercayaan diri. Semakin lama seseorang berada dalam keadaan tersebut, semakin rendah pula rasa percaya dirinya. Jadi mudah minder. Mungkin ketika kita ingin berkarya, kita membuat sebuah konten, tapi itu hanya sebuah keinginan karena kita nggak pede. Wah, nanti takut ada haters, nanti takut ada orang yang membuli kita. Nah, itu justru juga menjadi penghambat. Padahal ide-ide Anda ini original, terus Anda punya konsep yang berbeda dengan yang lainnya, dan itu bermanfaat bagi siapa yang menonton konten Anda. Namun ketika Anda percaya dirinya nggak ada, Anda sudah membatasinya karena ketakutan-ketakutan yang mungkin hanya muncul sebagai penghambat Anda sendiri, dalam diri Anda sendiri juga, itu Anda nggak akan pernah maju dan mencapai apa yang menjadi tujuan Anda. Terutama ketika Anda punya sebuah karya, terus Anda nggak berani mempublishnya, ya mana orang bisa tahu ya. Jadi percaya diri itu juga penting. Jadi mental block juga harus kita pecahkan, mental block harus kita hapuskan. Karena ada beberapa jenis mental block yang sangat umum ya, dan kita perlu ketahui juga. Yang pertama adalah keyakinan negatif atau limiting belief. Contohnya, ketika kita memprogramkan sesuatu kepada diri kita, entah itu secara sadar atau enggak, kita udah membatasi dengan keyakinan yang negatif atau limiting belief. Contohnya begini, Anda afirmasi atau Anda berbicara pada diri sendiri, saya tidak cukup pintar, atau saya tidak memiliki cukup modal untuk sukses. Padahal Anda punya potensi yang sangat luar biasa. Karena Anda membatasi diri Anda, maka apa? Ya, Anda tidak akan mencapai apa-apa. Anda tidak akan mendapatkan apa-apa juga. Tentunya hidup Anda nggak akan pernah berubah. Lalu yang kedua, rasa takut dan keraguan. Takut gagal, takut ditolak, atau takut dikritik, itu adalah contoh umum ya dari mental block. Anda nggak perlu takut hal-hal seperti itu. Karena ketika kita membuat apapun, itu nggak semua orang suka dan nggak semua orang juga nggak suka. Jadi fokus aja kepada orang yang suka. Jadi fokus kepada sesuatu yang bisa membangun diri Anda sendiri. Lalu yang ketiga adalah perasaan bersalah atau malu. Merasa tidak layak untuk sukses karena pengalaman atau kesalahan masa lalu. Sebenarnya kita perlu melangkah itu. Ya, masa lalu sebenarnya hanya jadi pembelajaran ya, kenapa kita gagal, kenapa kita nggak maju, kenapa mungkin prosesnya berbelit-belit dan segala macam. Nah, itu perlu kita urai juga dan kita harus melepaskannya. Jangan kita terbelenggu dengan hal-hal tersebut, karena kalau kita terbelenggu dengan hal-hal tersebut ya, kita justru akan menyerah pada sesuatu. Atau Anda berpikir kalau, wah pengen memulai sebuah bisnis tapi mentok nih, nggak punya modal, modalnya cuman punya ini itu yang mungkin kurang layak. Ya mau nggak mau mulai aja dulu, jangan menyerah pada keterbatasan. Jadi Anda harus berani memecahkan mental block yang tertanam pada diri Anda sendiri. Lalu yang keempat, prokrastinasi atau menunda-nunda. Menunda hal penting karena ketakutan atau kemalasan yang dipicu oleh keraguan diri. Kembali lagi, ketika kita ragu ya kita nggak akan pernah mencapai apa-apa. Kita nggak akan pernah maju, kita nggak akan pernah menjadi orang yang ya mungkin bisa minimal seimbang dengan orang-orang yang berprestasi. Karena apa? Kita udah ragu dulu, kita punya rasa takut dan kita menunda-nunda. Contoh, kita pengen membuat sebuah karya,
Tapi kita berpikirnya, besok aja lah, besok aja lah, besok aja lah. Tiba-tiba ada orang yang membuat karya yang sama dengan apa yang pernah kita pikirkan. Padahal kita nggak kenal juga, tapi konsepnya sama. Nah, itu Anda udah rugi. Karena apa? Anda nggak jadi yang pertama dan Anda justru malah tertinggal. Jadi stop menunda-nunda ya, karena itu adalah sebuah mental block juga. Lalu, cara mengatasinya gimana? Cara mengatasi mental block. Pertama, sadari dan kenali mental block. Langkah pertama adalah menyadari keberadaan mental block tersebut. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang membuat kita tidak bergerak maju? Apa ketakutan terbesar kita? Keyakinan negatif apa yang kita miliki selama ini? Jadi kita harus mengenalinya ya, dan kita harus koreksi, evaluasi, dan nanti baru kita bisa ketemu solusinya bagaimana. Ubah keyakinan negatif menjadi positif atau reframing. Setelah mengenali mental block, ubah cara pandang terhadap keyakinan tersebut. Limiting belief, saya tidak cukup pintar untuk sukses. Nah, ini kita rubah, kita lakukan reframing. Saya terus belajar dan berkembang setiap hari. Saya semakin pintar dan sukses. Itu berbeda ya energinya, pasti lebih baik yang energi positif karena hasilnya akan positif. Gunakan afirmasi positif untuk mengganti pola pikir negatif. Jadi kita harus melakukan repetisi, kita tanamkan pada pikiran bawah sadar kita dengan hal-hal yang positif. Kita buang segala hal yang itu bentuknya negatif. Kalau dibilang kepedean lo, ya biarin aja, kita yang menjalankan kok. Oh itu kalau berhasil juga untuk kita. Toh misalkan sedang berproses dan belum berhasil, ya kita sendiri kan yang menanggungnya, bukan orang lain. Praktekkan visualisasi dan afirmasi positif. Gunakan teknik visualisasi dan afirmasi untuk membangun kepercayaan diri. Bayangkan diri Anda telah berhasil mengatasi hambatan mental tersebut. Nah, visualisasi dan afirmasi udah ada di video sebelumnya. Anda tinggal simak aja ya, nanti pelajari di situ apa itu visualisasi, apa itu afirmasi ya. Selanjutnya, ambil tindakan nyata. Tidak cukup hanya menyadari dan memvisualisasikan. Ambil langkah konkret setiap hari. Walaupun itu kecil, ya kita harus melakukannya untuk menuju impian kita. Intinya, ada video sebelumnya juga yang membahas law of action. Anda harus terapkan juga karena itu juga adalah kuncinya. Ya, berpikir aja nggak cukup, tapi Anda harus action dan paling nggak lakukan evaluasi. Dan yang terakhir adalah lepaskan dan percaya. Setelah melakukan yang terbaik, lepaskan harapan yang berlebihan dan percaya saja bahwa alam semesta akan mendukung Anda. Fokus pada setiap proses ya, kita nikmati aja dan kita juga harus fokus pada hasilnya. Karena apa? Itu nanti akan menjadi sebuah evaluasi yang bisa kita gambarkan atau kita kembangkan lagi untuk mencapai apa yang menjadi impian kita. Yang jelas, Anda sudah tepat berada di channel ini dan Anda mempelajari video-video yang kami share dan Anda bisa mendapatkan banyak masukan yang bisa membangun diri Anda sendiri. Ya mungkin beberapa lama saya nggak muncul ya, tapi tetap real. Kita nggak pakai AI, kita nggak pakai sistem-sistem lain. Yang jelas ini saya rekam langsung ya, karena mau syuting juga sikonnya belum memungkinkan karena memang adanya beberapa kesibukan. Jadi kita bikin secara VO, tapi ilmunya tetap sama dan ilmunya tetap bisa Anda terapkan juga. Salam harmonis. Cerita dimulai, channel Kurai Mimpi, berisi inspirasi, bicara tentang mimpi yang tak pernah usai. Law of attraction, kunci meraih visi.